حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أزواجه وذريته وأحبابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة سلطان علي أحمد القادر الجيلاني وإمام بهاء الدين النحاس وإمام حسن الأشعري وإمام محمد الغزالي وإمام جلال البدر وإمام جلال البصري وإلى حضرة إمام محي الدين النووي وإلى حضرة إمام حسن الأشعري وإمام مسلم الدين وجميع سادات الصوفية وجميع أئمة المحدثين وجميع أئمة المفسرين وجميع أئمة المجتهدين مطلق إمام مالك إمام حنفي إمام شافعي إمام حنبلي وإلى حضرة الأولياء بصحبه جماعة وإلى حضرة جميع khususan Mbah Said Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wa usulihi wa fuwwadihi wa ila jami'i mu'assis jam'iyah Nahdlatul Ulama kulihim wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq wal wajibat alaina wa li jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat khususan musannif hadza kitab Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syauf Nawawi Al-Dimashqi Syawillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hajatina wa hajatun fi mawdillah wa fi 'aunina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'i awliya is'afi Jawa jamil iwanatum sunnah salat syawillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin iku dalam siji riwayat masih bab tentang al-iqtisad fil ibadah. Qala dawuh Abdullah angkahani nikahaken ni ingsun sapa abi bapakku nikahaken imbuatan ing wadon la tahasabin kang anduweni tingkah bagus wakana Allah sapa abi aniku ya ta'ahatu ngamut sapa abi kana tahu ing mantune abi ai ibu atawalati kesibu wadone anak lanange abi fayas'alu mawali takon sapa abi ha ing buah ampa liha saking keadaan keluargane ibuah wa taqulu mau jawab sapa ibuah lahu maring abi ni'mal rajulu min rajulin ni'mal rajulu iku bagus-bagus wong lanang min rajulin sang lanang lam yatok kang ora atau kang durung mensetubuhi sapa rajul lan lanang itu diosan ing lemek walam yufattish lan ora niti-niti sapa rajul lan lanang itu kanafan ing tutup mundu ataina awit teka sapa kita ing rajul
Falamma qala mangko semasan wis kusuwi apa zalika mangkono lam yatok lana fiwasan walam ifatis lana kalafan mundu atainahu alaihi ngatasi wajud zakar menyebutakan atau melaporkan sopo zakar melaporkan zalika imam kulum wajud zakar melaporkan atau menyebutakan sopo api zalika imam kulum wajud lin nabi maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawuh sapa nabi Al-kini nomor supaya ingsun bihi kawan rajul atau Abdullah. Walaka itu mau nemu supaya ingsun ing kanjeng Nabi atau soal ingsun kanjeng Nabi pada dari kesal bisa mengkono. Pada dari kesal bisa mengkono. Al-kini faqala mudaw supaya Nabi kaifa tasu kaifa apa tasumu poso sapa sira kultu jawab sapa ingsun kulla yaumin ing saben-saben dina wala dawuh sapa Nabi wa kaifa takhtimu wa kaifa apa takhtimu ngatamaken Quran sapa sira kultu jawab sapa ingsun kulla layatin dalam saben-saben semung setiap semalam hakam wa zakala nyebutaken sapa Abdullah nahwa ma ing pada bahasa perkara sesuk koma wa kana ala sapa Abdullah aniku yaqau maca ala ba'di ahli kata sebagian keluargane Abdullah asubu'a ing sebab itu ala dikang yaqau kang maca sapa ahlihi hu ing alani yaqidu mentuaken sapa Abdullah ing alladzi minan nahai saking waktu siang liyakuna supaya ono apa alladzi ono iku akhaffa luweh enteng alaihi ngatese Abdullah billahi dalam waktu wa idza agata kalan ngapres Abdullah ayyataqawa ington gawe kuat atau muataken Abdullah Abdullah ayyaman ibnu badina wa ahsalan ngitung sapa Abdullah wa samalan sapa Abdullah mislahu ing sebadane ayam karo hiatan kono peti atau sengit antiat buka yang tertinggal sapa Abdullah syai'an siruji fa kang pisah sapa Abdullah alaihi ngatasi hal kang pisah alaihi ngatasi Abdullah sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menerangkan tentang beribadah yang elegan loh Pak, yang ya terukur tidak terlalu ekstrim, dimana dibayangkan pada suatu saat ada cerita yang pada masa Nabi ayahnya itu menikahkan anaknya laki-laki kepada wanita yang bagus. Kemudian ayahnya itu niliki atau nyambangi gimana keadaan anaknya setelah jadi pengantin. Setelah diliki, disambangi, dicek anak perempuannya atau menantunya. Anakku, kamu setelah dapat anak laki-laki saya atau setelah kamu jadi menantu saya, bagaimana keadaannya? Gambarnya gitu. Ternyata jawabnya, na'am. Ini emang rajul min rajulin lam yatok lana. Wah, luar biasa katanya istrinya. Luar biasa bagaimana? Beliau belum pernah mendatangiku untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, dan tidak pernah melakukan ya layaknya seorang yang sudah halal.
Sejak pertemuan pertama kaget mertuanya, loh masa sudah menikah sekian waktu kok belum pernah menggauli suaminya. Akhirnya suatu saat sudah waktu yang cukup lama, seorang ayahnya itu kepada Nabi melaporkan tentang anaknya yang tidak begitu peduli terhadap istrinya. Pokoknya al-ini bihi. Kemudian Nabi Muhammad coba panggilin anaknya, bawa sini. Malah kedua pada dalika pokoknya kayak batasum. Setelah ketemu lagi Nabi tanya, bagaimana kamu puasa? Jawabnya, kuntu kulayome, kulo poso setiap dino. Kowe kiai mana bisa menjalankan hubungan suami istri kalau puasa? Tak mungkin. Terus tanya lagi, bagaimana kamu menghatamkan Al-Quran? Fakultu kulagatin. Laki-laki tadi jawab, saya menghatamkan Quran satu malam satu khataman, berarti 30 juz, sampai menjelaskan tentang tidak pernah hubungan suami istri dan sebagainya. Akhirnya dari keterangan ini disimpulkan bahwa ternyata ibadah itu tidak elok kalau sudah bersuami istri mementingkan satu pihak. Memang dari sisi ibadah kepada Allah bagus, hakullahnya bagus, hakul minallahnya bagus. Tapi sebagai seorang suami yang punya istri, punya keluarga, maka harus ikut memperhatikan bagaimana kebutuhan keluarganya. Setidaknya ada dua macam nafkah. Ada nafkah batin, ada nafkah zahir. Ada nafkah spiritual atau ya hati, ada nafkah materi. Jadi kedua-duanya harus juga dipenuhi. Tidak bisa hanya pokoknya diajak puasa saja. Orang tetangga tidak puasa ya awet begitu. Ya. Akhirnya dari penjelasan yang telah terjadi itu nampak sekali bahwa puasa yang ya katalah ekstrim selamanya puasa siangnya itu tidak mengikuti tatanan ya, kecuali kalau orang memiliki tingkatan khawas. Tapi bagi orang yang kalangan-kalangan umum ya, kalangan awam ya harus seimbang antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan lahiriah. Sehingga tidak boleh alasan saya kuat kok, saya kuat ya, walaupun kuat tetapi istri juga punya hak, anak juga punya hak. Hak apa? Hak untuk mendapatkan ya sama dengan hak pada yang lain, yaitu untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini termasuk bentuk ibadah yang terlalu ekstrim ya. Kalau tidak pada tempatnya atau tidak pada makolnya, bisa-bisa ibadah seperti itu malah justru bukan membahagiakan, maka malah bisa menjadi beban kehidupannya. Wa an Abi Ibn Hamdalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katibi, hadis saking Abi Ibn Hamdalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katibi, kan jadi tukang tulis atau juru tulis. Ahati kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah sijine penulis ataupun sekretaris kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Abi Ibn laqiyat ketemu ni ingsun Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Wa dia muga-muga pangita sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Bakar.
Faqala mengko dawuh sapa Abu Bakar, kaifa iku kaya apa anta utawi sira ya Hamdalah. Wahai Hamdalah, lama enggak ketemu, bagaimana kabarnya? Kultu mau menjawab sapa ingsun, katanya Abi Ibn Nafaqo Hamdalah. Nafaqo dadi munafik sapa Hamdalah. Jadi dia dewi ditakoni oleh sahabat Abu Bakar, bagaimana kamu keadaannya Hamdalah? Jawabnya, wah Hamdalah itu munafik gitu. Jadi dia sendiri mengaku munafik. Kaget sahabat Abu Bakar. Kemudian jawab sahabat Abu Bakar, subhanallah, maha suci Allah. Ma ing apa takul ucap sapa sira? Kultu matur sapa ingsun atau kultu jawab sapa ingsun takul ono. Nakun ono sapa kita inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ono ing ngesanikan juga si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiku izakiru ngiling-ngiling sapa ingsun. Izakiruna ngilingaken sapa Rasul ing sapa kita. Izakiruna ngilingaken sapa kanjeng Rasul na ing kita. Fil jannati kalawan keadaan surga. Wan narilan keadaan neraka. Hatta ka'anna hatta kana singgo kaya sak temen kita iku anis ningali sapa ingsun ain kok ya ainin kaya dene ningali dengan mata kepala. Fa idza khadna maqul tekalane metu sapa kita min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking ngesane Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna mongko dolanan sapa kita al azwaj ing bojo wal aulad lan anak wa di'atilan pira-pira penggawean panasina moko dadi lali sapa kita kathiron kelawan akeh. Ora jawab sapa Abu Bakar biya muga pagi Allah kata Allah andu sak sapa Abu Bakar Allah moko demi Allah inna satemene ingsun iku ana kaya tulipa sapa kita mislah hadas padane mengkono-kono afasna azwaj dan seterusnya. Fantolak tu mengkoloni budal sapa ingsun atau sawan anai ingsun Abu Bakar hatta takhala sehingga masuk sapa kita masuk kita ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta takhala sehingga masuk kita ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko jawab sapa ingsun nafaqo Hamdalah. Nafaqo wis dadi munafik sapa Hamdalah. Ya Rasulullah utusan Allah. Faqala mengko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zaka?" Wa ma iku apa zaka utai mengkono-mengkono? Wa ma iku apa zaka utai mengkono-mengkono? Nafaqo Hamdalah. Kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah utusan Allah. Naku ana sapa kita indaka ana ing sane panjenengan tuzakiru ngiling-ngiling sapa kita nak ing kita tuzakiruna ngilingaken nak ing kita binai kelawan neraka wal jannati lan surga hatta kana kaya sehingga kaya sak temen kita kula yainin kaya ningali anggo lipat fa idza khadna maka kalan metu sapa kita min indika saking ngesane panjenengan afasna wis dolanan sapa kita al azwaj ing bojo wal aulad lan anak wa bi'ati lan pira-pira penggawean. Nah sina lali sapa kita kathiran kal akeh faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladzi durizat nafsi utawi jiwaku iku biati ana ing kekuasaane alladzi lau tabtumuna lamun nglandengaken sapa sira alam ing atas bang takun kang ana sapa sira kabeh indi ana ing ngesan ingsun wa fil dzikra ing dalam dzikir la safahatkum yakti salamankum isul kabeh sapa al malaikatu malaikat ala furusikum ngatasi ala furusikum ngatasi lemek sira kabeh wa fi turikum lan ing ngatasi dalan sira kabeh walakin nan tetapi ya hamdalah saatan wa saatan ya kala-kala iling atau saatan ilingo sira kabeh wa saatan ya ilingo sira kabeh salah tamangote Muslim. Hadis ini menegaskan tentang manusia pada umumnya tidak ada yang
stabil dalam arti kokoh selamanya, pasti naik turun. Al iman yazidu yang terus, iman itu kadang naik, kadang kuat, kadang ya suatu saat mungkin sudo atau menurun. Itu sudah lazim dalam kehidupan manusia. Ini diceritakan ketika Handolah ketemu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar mungkin lama nggak ketemu Handolah. Handolah ditanyai, "Woi Handolah, gimana kamu kabarnya?" Wah, nggak baik-baik amat katanya Handolah. Nah, kenapa? Handolah sudah munafik. Kaget sahabat Abu Bakar, kenapa kok munafik? Subhanallah gitu. Akhirnya dijawab, bagaimana tidak munafik? Saya itu kalau berada di majlis Rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan surga, menjelaskan neraka, hati itu langsung seakan-akan ya seperti mata itu melihat sendiri keadaan surga seperti apa, neraka seperti apa, sehingga menjadi kuat iman. Terus gak akan lapo-lapo ibadah doa. Tekadnya begitu. Begitu di hadapan Rasulullah dijelaskan tentang surga dan neraka, wah semangatnya untuk ibadah membaca 100%, bahkan mungkin 1000%. Tidak akan kemana-mana, tidak akan membuang-buang waktu, semua waktunya hanya untuk ibadah pada Allah. Seakan kan begitu, 100% kuat. Tapi begitu terpisah dengan Rasulullah, Rasulullah sudah mungkin mios ke dalamnya, ya, Handolah sudah kembali ke rumahnya, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu penggawean lali maneh. Jadi semangat ibadahnya tadi akan lupa. Padahal ketika berhadapan dengan Rasulullah diceritakan berbagai macam keadaan surga dan neraka itu, mas, gak mungkin aku akan meninggalkan sedikit pun untuk ibadah, semua untuk waktu ibadah. Tetapi begitu pulang ketemu teman, ketemu mungkin penggawean dan sebagainya, langsung meleyot langsung, apa gak munafik ini ya? Ini berarti munafik ini ya. Jadi Handolah mengakui saya itu munafik. Kenapa? Ya itu tadi, ketika berhadapan dengan Rasulullah diceritai macam-macam tentang keadaan alam gaib, wah sudah tidak ada sedikit pun ingin untuk membuang waktu dalam ibadah. Tapi faktanya begitu Rasulullah sudah menyos, sudah ketemu, saya mau ketemu HP lali, HP mau anak TikToknya, anak macam-macam, kalau pikiran sudah lali mau Quran, lali zikir, lali sholawatan, lali karena kebawa oleh TikTok kan, atau kebawa oleh berbagai macam fitur-fitur yang ada di HP. Dulu sebelum ada HP saja Handolah sudah mengakui beratnya menjalankan semestinya, tapi ternyata keadaan seperti itu oleh sahabat Abu Bakar langsung, ayo foto-foto sama Rasulullah, aku yang mau berdoa. Nek ketemu Rasulullah itu kencang ibadah. Begitu pisah dengan Rasulullah seakan-akan lupa, apalagi sudah ketemu anak dan istri dan sebagainya. Akhirnya Handolah diajak bersama-sama dengan sahabat Abu Bakar untuk sholat Rasulullah. Akhirnya Rasulullah juga fakultu nafatu Handolah. Rasulullah belum jauh apa-apa sudah, wahai Rasulullah, Handolah sudah munafik. Ngomong apa dulu? Kalau sudah munafik ya Rasulullah. Bapak Rasulullah, mama enggak, kok itu apa? Kultu ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakiruna binna wal jannah hatta kana ya aini. Kulo niku atau kita niki nek jenengan jelaskan tentang keadaan neraka dan surga, wah seakan-akan saya melihat sendiri keadaan bagaimana pedihnya api neraka, bagaimana pedihnya siksa neraka. Kemudian juga dengan jelaskan tentang surga, seakan-akan wah indahnya surga, wes tidak mungkin saya kepingin yang lain, yang penting bisa masuk surga. Pokoknya dekatnya seperti itu. Karena kok ya ini seperti saya melihat langsung. Baiklah, kalau kami ini kan begitu pulau
keluar dari majelis panjenengan fasnal azwaj wa aulatis langsung terhempas oleh persoalan-persoalan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak dan sebagainya, termasuk kebutuhan pegawaian, kebutuhan kerja. Nasina kafirun, dan kita ini banyak lupanya. Pokoknya berdawa Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la sarfahatumul malaikatu ala firasikum wa fi turukum. Walakin ya alhamdulillah saatan wa saatan. Rasulullah akhirnya menegaskan, alhamdulillah demi zat yang jiwaku ada di tangan kekuasaannya, yaitu Allah. Dan sumpah demi Allah, sekiranya semua apa yang kamu lihat, apa yang dengar tentang surga dan neraka itu, kemudian kamu terus selamanya ingat, gak pernah lali, ambil diri ingat ingat zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa turun dari Turi Sinai, karena bisa mendengarkan kalamullah langsung, saking nikmatnya mendengarkan kalamullah sampai tidak ingin bertemu dengan tetangganya, tidak ingin ketemu dengan umatnya, ketemu manusia langsung mayu. Karena apa? Perasaannya itu kalau ada orang ngomong itu sakit telinganya, emani mendengarkan kalamullah yang nikmat, tahu-tahu ada suara manusia yang menggebek atau katakanlah tinggian gitu, akhirnya Nabi Musa mangkel. Wah, ini mani kenikmatan saya bisa berinteraksi dengan Allah melalui kalamullah, kalah dengan suara manusia yang katakanlah nggak enak didengarkan itu. Akhirnya Nabi Musa lari ke hutan, aman diri, nggak gelem nyampur dengan manusia. Apa yang terjadi? Oleh Allah malah ingatkan, kamu saya beri wahyu itu bukan untuk kamu saja, ya juga untuk umat kamu. Bukan kemudian malah justru kamu menghindar dari tugas kamu. Dah emani wahai Allah, kula mendengarkan kalam panjenengan nikmatnya luar biasa. Lah kok begitu masuk di kampung suaranya manusia apa pasar macam-macam, enggak konsen sama sekali. Apa yang terjadi? Maka kula ingin menyelamatkan nikmatnya mendengarkan kalam panjenengan, akhirnya saya lari ke hutan. Tapi malah justru itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Demikian juga alhamdulillah tadi. Jadi alhamdulillah, kalau sekiranya kamu selamanya apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu rasakan ketika berinteraksi dengan saya, memahami tentang surga, neraka dan sebagainya, kamu selalu ingat terus, maka pasti malaikat akan memberi ucapan selamat, kamu akan ucapan selamat, karena kamu tidak terbawa oleh suasana selain yang berhubungan dengan akhirat. Tapi nggak mungkin. Jawabnya Rasulullah, walakin ya alhamdulillah saatan wa saatan. Ya kalau iling, kalau ya wajar sekali. Manusia tempatnya lupa. Al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Manusia wajar kalau mengingat lali, wajar. Kudu ana ilinge ya ana laline wajar. Tapi iling tok akhir terus kayak seperti ceritanya Nabi Musa tadi, akhirnya lari ke hutan, nggak mau berinteraksi dengan yang lain. Itu malah sesuatu yang bukan itu yang diinginkan oleh Allah, karena tugasnya Rasul adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini satu gambaran bahwa sahabat Abu Bakar yang sekelas sahabat nomor 1 saja mengakui bahwa saya pun juga seperti kamu, antulah kadang ya ingat, kadang ya lupa. Jadi sahabat Abu Bakar pun juga mengakui, tapi Allah dan Rasulullah menyatakan walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatul malaikat ala. Nek kamu selamanya kok ingat terus malah ibadah terus gak noleh blas ya. Wis gampangan zikir tok
gak nyambut gawe blas, gak dakwah blas, ngono ning musala utawa masjid depis dia. Nah, itu nanti bagaimana tugas-tugas untuk dakwah. Maka seakan-akan bukan itu yang dimaksud, bahwa ibadah itu kemudian hanya meligi itu hanya khusus pada Allah, seakan-akan ibadah sosial tidak diperhatikan. Maka ibadah sosial itu adalah termasuk salah satunya adalah memperhatikan tentang kebutuhan-kebutuhan menolong sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadis saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saking Sayyidina Abdullah bin Abbas saking Sayyidina Abbas. Qala dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas, bainama nabiyyu yaktubu, bainama dan suatu waktu an-nabi kanjeng Nabi yaktubu khutbah sapa Nabi. Ila huwa balik huwa utawi kanjeng Nabi iku dirojulin qaimun, ana wong lanang qaimun kang ngadeg. Fasa alam wong takon sapa Nabi anu saking rajul. Faqalu moko jawab sapa sahabat. Faqalu jawab sapa sahabat, ai huwa Abu Israil. Itu adalah namanya Abu Israil. Ana wong wadeg panasan. Nazar sapa Abu Israil ayaku maknya kejumeneng atau ngadeg sapa Abu Israil. Abu Israil namanya manusia. Fisyamsin dalam tengah-tengah panas matahari. Wala yakutulan lalungguh sapa Abu Israil. Wala yastabilan ora ngiyup sapa Abu Israil. Wala yatakallamu lan ora gunman sapa Abu Israil. Wa yasumu lan poso. Faqala moko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muru kowe tau sapa sira kabeh sahabat guru ing Abu Israil. Fal yatakallam mongko becik benum, fal yatakallam becik benum, wal yastabil lan becik ngayup atau ngiyup, wal yakut lan becik lungguh sapa Abu Israil. Wal yutimma lan becik nyempurna sapa sira sapa Bani Israil, sapa Abu Israil sauma ing posone Abu Israil. Bahwa meriwayatkan hadis Sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Ini juga menceritakan tentang sahabat Rasul, juga ada yang saking senangnya mendapatkan kabar-kabar, cerita-cerita dan manfaat atau faedah-faedahnya beribadah, fadilah-fadilahnya, sampai saking senangnya beribadah atau beragama, tapi terlalu ekstrim. Bagaimana ekstrimnya? Nada janji, pokoknya aku akan menjalankan ibadah atau sumpah aku kata ngadeg panas-panas, tidak akan duduk, tidak akan mencari perlindungan pipipan ataupun tempat berteduh. Walaya takalam dan tidak akan ngomong sama sekali. Supaya akan puasa. Ono uang janji kepingin pokoknya ngadeg kepanasan, gak lungguh. Ya berarti ngadeg ya otomatis ngadeg gak lungguh. Gak lungguh terus gak gelem niup selamanya. Oh janji. Terus poso. Nah, akhirnya kan juga semua tahu seperti itu diperintahin sahabat karena nono itu kalau tuntunannya gampang. Mosok ngadeg tok lapo manfaatnya ngadeg. Kawan sholat ada ruku, ada sujud, ya ada julus. Tapi itu enggak ngadeg tok di tengah padang, ya. Terus gak gemiyupan, apa manfaatnya? Ini enggak ada dalilnya. Saya teringat waktu sebelum sekolah itu punya teman itu tidak tahu dapat lalakon dari siapa atau dapat ijazah dari siapa. Pokoknya melakoni posonya betul tak poso semangat enggak, posonya gak belum ngomong belas.
jadi menang bisu. Nah aneh, tapi tetap sekolah. Jadi sekolah gak ngomong be koncone, gak ngomong be guru. Nah suatu saat gurunya itu bertanya, kamu jawab, mau menengai. Kamu jawab, nah gurunya tidak tahu kalau sedang apa itu. Mungkin sedang pikirannya tuh anaknya bandel. Tapi ingatkan berkali-kali nggak mau ngomong. Akhirnya temannya yang bilang, Pak itu poso Pak, poso apa? Poso bisu. Jadi nggak ngomong beras. Nggak tahu itu dari mana itu. Tapi kalau lihat dalil atau hadis ini tidak boleh walaya takalam, tidak boleh itu ngomong. Kecuali nek ngomong gak manfaat ya wajar, gak usah ngomong. Tapi nek ngomong yang seluruhnya, apalagi menjawab pertanyaan gurunya begitu gak dijawab, agak aneh begitu. Nah itu gak boleh. Jadi nggak ono dasare kepingin aku pokoknya nyemplung kali. Dan aku dasarnya kalau nyemplung kali. Nah, kalau begini, dikatakan apa sih? Aku pokoknya penting nyemplung kali. Kalau sing nulung itu dia mati lah. Itu namanya bunuh diri, tidak boleh. Jadi janji nadal ayakullah syamsi walayakuda walayastadilah walayatakallah. Wah biasa. Jadi yo kok yo ngaten. Panas gak gelem lumpuh, gak gelem niup. Akhirnya ketahuan Rasulullah diingatkan jangan begitu, gak ada dasarnya atau nggak ada perintahnya. Kalau dalam hal syariat itu nggak ada perintahnya ya jangan mengada-ngada. Kecuali kalau di fadhilul amal, ya di fadhilul amal kayak wiritan berjamaah. Mungkin zaman Rasulullah nggak ada wiritan berjamaah, tapi itu manfaatnya adalah supaya sama-sama hafal umumnya wiritan. Tidak apa-apa. Karena dalam mereka difadhilul amal untuk keutamaan amal-amal yang bagus. Tapi kalau melakukan karena hujan, kalau panas langsung gawe janji aku pokoknya janji akan menghadap matahari selamanya. Nggak kok, lampu manfaatnya. Nah itu kan nggak perlu, nggak ada yang contoh seperti itu ya nggak usah mengada-ngada. Karena itu tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau aku tak tahlilan, dan Rasul ada tahlilan. Tapi manfaatnya apa? Mari ingat mati. Tahlilan mari atau dengan tahlilan maka bisa bikin nggak apa-apa. Itu jangan makan di fardhu amal. Tapi kalau yang tidak ada gunanya sama sekali, dari janji aku pokoknya ison nikah akan saya jadikan istri saya misal selamanya. Kok janji kok begitu? Saya akan menjanjikan istri saya menyesal selamanya. Itu kan tidak manfaat namanya. Tidak boleh janji-janji seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah bab yang ke-15. Babu fil muhafadzati 'ala a'mal. Tadi bab tentang amal-amal yang terukur atau sedang-sedang, tidak boleh terlalu ekstrim. Tapi apa nggak boleh ibadah yang ya kalau tingkatannya sudah mampu ya boleh, tapi tidak dipakai untuk kepakai umum. Kalau dalam pakai khusus yang khawas ya mampu ya bisa, seperti beberapa kiai yang puasa kemudian malamnya zikir nggak tidur karena sudah terlatih, sudah artinya ada namanya surut yang sudah kuat, akhirnya bisa mampu ya tidak apa-apa. Tetapi harus tidak boleh mengabaikan hak-haknya anak, istri dan semuanya. Ini bab fil muhafadzati 'ala a'mal. Ai hadza utawi ibadul bab fil muhafadzati dalam menegakkan reksa menjaga alal a'mal nyatasi biro amal perbuatan. Qala istawu subhanallah Allah ta'ala kami murus Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni
lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqin. Itu kalau dilanjutkan dulu. Alam yakni ana to durung teko titi mangsane lilladzina lawakeh amanu kang iman sapa alladzina antaksya ingin to khusus sapa sira apa kulubun apa antaksya to khusus apa kulubun dia to atine alladzina dikilai ingat pada Allah wa ma lan nazalkan kumur Allah minal haqqi saking kebenaran ayat Al-Quran wala yakunu lan Allah sapa alladzina wa kalladzina pewo akeh utul kitab kang kiwa-kiwene sapa alladzina alkitab alladzina kedua itu adalah ayat al-Yahudi wal Nasrani mengko saking sadurunge Al-Quran faqala mongko besui faqala mongko dadi suwi alaihi atase alladzina utul kitab alladzina kedua apa al-amatu mongso faqasat mongko dadi atos apa ulul di atine alladzina. Ayat ini menegaskan bahwa bukankah sudah saatnya bahwa orang yang beriman itu senantiasa hatinya luluh, ya, hatinya khusyuk untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, ojo seperti orang-orang yang diberi kitab, maksudnya sebelumnya Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat dan Zabur atau kitab Injil. Wala yakunu kalladzina utul kitab, lan ojo wong akeh sing dikai kitab mingko bisa satu Al-Quran berarti Taurat dan Injil. Faqala dan suwi alaihi atas alladzina opo al-amatu mongso faqasat dari atas opo dulu sebelum zaman Muhammad itu hampir semua waktu itu pasti ada dampingan nabi. Hampir setiap zaman itu ada nabinya. Sebelum zaman Muhammad ya, itu setiap waktu senantiasa ada nabi. Ada yang mendampingi, ada yang memberi pencerahan tentang Allah, tentang kebenaran dan sebagainya. Maka nabi itu tugasnya untuk menerangkan itu. Maka kadang dibutuhkan kitab. Kalau zaman Nabi Daud, kitabnya namanya kitab Zabur. Zaman Nabi Musa namanya kitab Taurat. Dan zaman Nabi Isa namanya kitab Injil. Nah, pada masa-masa dulu sudah dikasih kitab itu. Begitu nabinya wafat, ya nabinya wafat, suwi tanpa atur saking nabi, kitabnya ada tapi lama-lama menjadi atos hatinya, malah ada menentang isinya kitab. Jadi gambarannya gak terkenis untuk menang, menggo, akhirnya malah justru malah berbalik isinya. Contohnya zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak pernah menyatakan saya itu Tuhan, tidak pernah. Tapi begitu Nabi Isa wafat, bahkan sebelum wafat pun sudah ada pengikutnya yang mungkin kualik pikirannya atau bagaimana sampai mengkultuskan Nabi Isa itu sampai dianggap Nabi Isa itu Tuhannya, nah, kan? Sampai dianggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah itu sebelum Nabi Muhammad kitab sudah diturunkan, tapi begitu nabinya wafat terpisah dengan nabi, umatnya itu lama-lama menjadi ya ada yang kuat, tapi ada sebagian besar malah justru isinya perilakunya menyimpang dari isi kitab itu. Maka
abadikan dalam kitab, faqasat qulubuhum, hatinya menjadi atos, wa katsirun minhum fasiqun, bahkan sebagian besar adalah fasik. Mila kula angen-angen kadang nek zaman Nabi Muhammad wafat sudah 1444 tahun ya, atau hampir 15 abad yang lalu. Kula panjenengan masih belum sholat, belum poso. Ini masih angen-angen cik. Insya Allah masih dalam koridor yang sesuai dengan perintah. Ono sebagian bilang dari kok umat Nabi Muhammad harus sing sebagian gelem poso, tidak gelem poso, harus sing sholat, tidak sholat. Ya itu berarti bagian daripada seleksi. Mungkin harus sing gelem nyekeli, orang sing gak gelem nyekeli aja. Lah kula panjenengan itu masuk harus disebut karena apa? Wis 15 abad yang lalu pisah dengan Nabi Muhammad, bahkan belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Kita ini masih ngugemi dawuhe Al-Quran, dawuhe hadis, kok ngerti ya lewat keteranganipun ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kula panjenengan kudu banyak bersyukur kepada Allah. Pengalaman-pengalaman zaman Nabi sebelumnya, ketika Nabi-nya dibunuh oleh Allah, lama-lama tambah umatnya tambah menyimpang. Bahkan ada yang berbalik 180 derajat menganggap bahwa Nabi itu adalah Tuhan. Nah itu kan tambah kenemenan nggak mau. Nah kalau dengan ini kudunya harus ya hati-hati dan bersyukur kepada Allah. Dimana kalau dengan walaupun belum ketemu secara kasat mata atau ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, tapi kalau dengan diberi iman oleh Allah Subhanahu. Ini kita masuk kebahagiaan bagi kula panjenengan. Bergantung dengan sakit Allah sandakan menawi leres semata-mata atas maunah Allah, menawi memaknanya kula ada yang keliru, bahkan itu adalah kata bahasa kula, mungkin kula tentu Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.